Oke, langsung saja di kesempatan kali ini saya akan membahas channel YouTube mengenai YouTube Studio. Mengapa YouTube Studio harus dibahas? Karena YouTube Studio yang mengatur dari segala channel YouTube Anda itu sendiri. Di dalam YouTube Studio itu memuat segala macam yang berkaitan dengan video yang Anda upload, berkaitan dengan tampilan video, dengan tayangan seberapa banyak, dengan subscriber, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita mulai. Bagaimana YouTube kita mempunyai tampilan yang menarik atau tampilan yang benar menurut kriteria YouTube? Kita mulai dari YouTube Studio ini. Oke, kita ikuti langsung saja. YouTube Studio ini diklik, dibuka, lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini ada menu dashboard channel. Pertama-tama kita akan memulai dari bagaimana tampilan YouTube kita, mulai dari icon seperti ini. Kita klik ikonnya dulu. Nah, di sini bisa dirubah. Di sini ada gambar kamera, bahwa ini background dari keseluruhan YouTube kita bisa diganti. Ini di kamera ini diklik untuk mengganti foto, terus di sini juga bisa. Ini adalah gambar profil. Ini caranya seperti ini. Di sini ini bisa diganti fotonya sesuai dengan channel yang Anda inginkan. Nah, untuk background yang ini juga sebagai tampilan keseluruhan YouTube, tampilan dari profil Anda. Ini juga bisa di sini bisa dirubah dengan mengeklik gambar kamera berikut. Oke, lanjut ke pembahasan yang lebih inti mengenai dashboard channel. Di sini ada penampilan di dashboard channel ini, video terbaru. Ini performa video terbaru. Di sini bisa diketahui video yang diupload terakhir kali mesti muncul di halaman seperti ini. Nah, di sini bisa dianalisis, dibuka analisis videonya dari video terbaru, atau di sini sudah diketahui seperti ini, bahwa penayangannya ada 339 kali, rasio klik 16%,0, durasi tonton 6,51 seperti ini. Atau dibuka analisisnya ini untuk mengetahui juga bisa. Langsung dibuka analisisnya. Nah, di sini penayangannya juga tertera seperti ini. Ini berdasarkan sejak dipublikasikan sampai, tergantung seberapa kadang di sini ini diatur berdasarkan 7 hari terakhir, atau 1 bulan 28 hari terakhir, sampai 90 hari terakhir, atau 1 tahun. Nah, di sini bisa mengetahui, di dashboard channelnya ini bisa mengetahui penayangan YouTube kita yang kita upload terakhir kali. Nah, selanjutnya di sini analisis channelnya ini menunjukkan bahwa dalam 28 hari mendapatkan 359 subscriber di sini. Di analisis channel ini menunjukkan bahwa selama 28 hari mempunyai peningkatan sebanyak 359. Nah, di ringkasan ini juga, ini karena berdasarkan ketentuan 28 hari, penayangannya selama 28 hari terakhir sebanyak sekian, dan video teratas juga muncul di sini seperti ini. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa video teratas kita, entah video yang mana yang masuk video terpopuler, jadinya tampil di sini di video teratas. Terus di sini ini 90 hari terakhir juga muncul subscriber yang masuk dalam 90 terakhir. Di sini terekam.
di dashboard channel ini mungkin seperti ini, tidak banyak yang perlu kita rubah atau yang perlu kita analisa di dashboard ini. Langsung saja kita lanjut ke bawahnya yang ini video. Untuk mengetahui setiap video kita performanya seperti apa, kita lanjut klik video ini. Nah, di video ini kita bisa melihat setiap video-video yang kita upload. Di sini juga ada tampilan penayangan setiap video. Seperti ini, video yang judulnya Melatih Bareng Praven seperti yang paling atas ini dipublikasikan pada tanggal 29 April. Penayangannya sebanyak 333. Jadi kita ketahui. Nah, di sini juga bisa dimanfaatkan untuk mengatur judul atau deskripsi video kita yang kita upload dengan caranya mengeklik detail seperti ini. Detail diklik, lalu muncul. Nah, di sini judul ini kalau semisal kurang benar, kurang baik, kurang sesuai setelah beberapa hari diupload, kita bisa merubahnya di sini. Nah, terus ke bawah lagi, di sini thumbnail ini juga bisa tampilan YouTube kita. Ketika YouTube kita sudah diupload, ini bisa dirubah juga dengan caranya di thumbnail ini kita upload thumbnail. Kita edit dulu foto yang mau dibuat jadi thumbnail. Upload sedemikian bagus, lalu di-upload di sini. Seperti ini, semisal diklik. Nah, kita cari semisal di mana yang disimpan, lalu kita open. Ini masuk thumbnailnya di sini. Terus selanjutnya tentang pengaturan video. Nah, pengaturan video ini karena video kita harus mempunyai aturan apakah video itu dikhususkan untuk anak-anak, karena sekarang ada pembatasan antara video yang khusus orang dewasa atau video yang dikhususkan untuk anak-anak. Nah, di sini ada dua pilihan. Atau kita mengiyakan video ini dibuat untuk anak-anak atau tidak. Kalau memang video itu memang dikhususkan dibuat untuk anak-anak, kita centang saja iya. Kalau tidak, ya seperti ini tidak. Nah, di detail itu yang pertama ya memang yang standar yang perlu diedit atau diperbaiki. Yang kedua, opsi lainnya. Di opsi lainnya ini untuk memperkuat originalitas video, kita itu harus mencantumkan tanggal perekaman dari video itu sendiri harus dicantumkan ketika diupload, supaya kita punya dasar yang kuat ketika semisal video itu diklaim oleh orang lain. Nah, di sini ini kita punya tanggal yang kuat untuk menentukan kapan perekaman video itu dan kapan diupload. Misalnya kayak gini, ini tinggal milih kita kapan perekamannya, lalu kapan diuploadnya, di sini ditentukan. Terus ke lisensi YouTube itu sendiri, kita bisa memilih. Di sini ada dua, ada yang standar dan ada yang atribusi. Kita bisa memilih dari lisensi YouTube itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah kategori. Kita bisa memilih video yang kita upload itu masuk kategori apa saja. Semisal kayak film, musik, hewan dan peliharaan, dan lain-lain. Kita bisa menentukan yang sesuai dengan video yang kita upload, karena itu akan menentukan terhadap penonton itu sendiri. Terus bahasa subtitle dan teks video asli. Ini kalau memang ada teksnya ya langsung dipasang saja. Terus di sini pengguna dapat melihat rating untuk video ini tidak perlu dirubah. Terus yang mungkin yang perlu dirubah, nah di sini ini kalau tidak ada ya tidak ada, tapi paling bagus menurut saran-saran yang sudah
yang sudah berlaku umum, kita pilih konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi di Amerika Serikat. Nah, berarti ini menunjukkan kepemilikan tentang konten yang kita upload. Terus setelah seperti ini kita simpan saja. Nah, ini sudah mencakup tentang detail video itu dari segala macam pengaturan dasar daripada video itu tersebut. Kita balik lagi. Nah, selanjutnya setelah kita dipilih, tadi kan sudah pilihan, ada visibilitas, itu sudah dipilih untuk publik. Jadi tidak mungkin kita itu mengupload video lalu dipilih untuk pribadi, lalu ditaruh di YouTube, akhirnya nggak dapat penonton. Terus di sini ini yang paling penting adalah ini, di batasan. Di batasan ini kalau video kita semisal musiknya kita menggunakan musik yang mempunyai hak cipta, di sini ini mesti ketika diupload keluar klaim. Artinya klaim dari pihak pemilik hak cipta. Kalau semisal kayak gini di batasan ini sudah tidak ada seperti ini berarti video kita hak milik kita seutuhnya. Jadi tidak ada pihak ketiga yang akan mengganggu. Semisal nanti YouTube kita mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tonton, dari setiap video ini bisa kita diambil setiap penghasilan dari iklan. Tapi kalau mencakup hak cipta orang lain, di sini ini ada klaim, mesti copyright claim seperti itu. Kalau di bahasa Inggrisnya biasanya seperti itu. Ketika ada tulisan seperti itu berarti ada pihak ketiga yang mengklaimnya. Jadi kita tidak punya hak penuh terhadap video yang kita upload itu sendiri. Entah itu kadang menggunakan musik atau instrumen dan sebagainya. Nah, di sini muncul ini tentang publikasi yang tadi saya bahas di detail. Di sini muncul bahwa tanggal 29 April 2020 video ini dipublikasikan. Jadi ini kekuatannya berkesinambungan dengan batasan ini. Jadi batasannya ini berkesinambungan. Terus selanjutnya kita lanjut ke playlist. Nah, di playlist kita, kalau kita mau memasang playlist, di sini ini ditentukan video mana yang akan kita jadikan playlist. Tapi hal ini tidak begitu penting ketika video kita belum mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tonton. Oke, kita lanjut saja ke analis. Di analis ini kita bisa mengetahui dari ringkasan-ringkasan video yang kita upload, seberapa banyak penonton video yang kita upload, seberapa banyak juga subscriber yang kita dapat dari video yang kita upload. Seperti ini. Di ringkasan ini ketentuannya selama 28 hari, bahwa penayangan selama 28 hari dari keseluruhan video ini sebanyak sekian. Kita bisa mengetahui waktu tontonnya sekian, subscribernya sekian. Jadi di analis ini kita menganalisa lagi. Nah, di bagian kanan ini kita juga mengetahui dari video mana yang kiranya penayangannya terbanyak. Kita juga mengetahui di sini. Di sini kayak video yang pertama ini ada 49, video kedua 45, video ketiga 28, seperti itu. Terus di jangkauan ini juga kita mengetahui tayangannya sekian, rasio kliknya sekian, penayangannya juga sekian, penonton unik sekian. Terus di interaksinya juga
ya tidak banyak berbeda dari yang sebelumnya, juga penontonnya ini juga seperti ini. Subscribernya juga tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Kita ini berdasarkan 28 hari terakhir. Jadi kita di sini juga bisa menyeting. Kalau di analisanya itu setiap 7 hari, kita pilih 7 hari. Setiap 7 hari mesti ada rekapitulasi daripada analis itu sendiri. Oke, kurang lebihnya dari analis itu seperti ini. Kalau lengkapnya ya seperti ini, selengkapnya ini bisa diklik. Nah, kita mengetahui seperti ini. Ini grafik daripada penayangan, daripada subscriber, daripada jam tayang. Ini ada grafiknya sendiri. Saya pikir ini sudah selesai. Kita bisa pelajari sendiri-sendiri. Oke, kita lanjut lagi ke komentar. Nah, di komentar ini akan muncul seperti ini. Biar kita itu kelihatan aktif di channel kita itu sendiri, setiap komentar itu kita balas saja. Langkah lebih baiknya jika komentar itu dibalas supaya antara penonton dengan yang punya channel itu terjadi komunikasi. Nah, di sini setiap komentar itu kalau di studio YouTube ini setiap komentar itu masuk di masing-masing video. Makanya kita lebih mudah membalasnya terhadap komentar video yang mana, semisal di sini ini mempermudah membalas komentar-komentar yang masuk terhadap video yang kita upload. Oke, kita lanjut saja ke subtitle. Kalau bisa bahasa Inggris, pinter bahasa Inggris, alangkah baiknya setiap video ini bahasa yang dipakai itu dikasih subtitle, misal subtitle berbahasa Inggris, supaya ketika ditonton oleh orang luar Indonesia mereka langsung mengerti secara otomatis. Nah, selanjutnya masuk ke hal yang paling penting dari YouTube Studio itu sendiri. Kita masuk di hal yang paling inti daripada kita menjadi YouTuber. Tujuan kita menjadi YouTuber adalah dimonetisasi. Oke, kita lanjut klik monetisasi. Nah, di sini berkembang dengan YouTube. Sebagai partner YouTube, Anda memenuhi syarat untuk menghasilkan uang dari YouTube Anda, mendapatkan dukungan kreator dan lain-lain. Pelajari selanjutnya. Oke, kita pelajari. Sebenarnya di sini dari ketentuan menjadi YouTuber itu sudah jelas. Mulai 2020 ini sudah dibagi menjadi 2 kategori, di mana yang pertama untuk YouTube kita bisa mendapatkan iklan, dan ketika iklan masuk kita bisa mendapatkan uang. Di sini kita perlu 1000 subscriber. Terus yang kedua perlu 4000 jam. Ketika dua-duanya ini terpenuhi, dari pihak YouTube itu sendiri sudah menjelaskan di sini kami akan mengirimkan email jika Anda telah memenuhi syarat untuk mendaftar. Jadi ketika dimonetisasi ini sudah terpenuhi, kita itu mendapatkan email untuk mendaftar menjadi partner YouTube. Di mana mendaftar itu nanti ada Google AdSense, itu yang menjembatani antara pihak pengiklan dengan iklan yang tayang di YouTube kita. Ketika ada iklan yang tayang di YouTube kita, maka nantinya kita bisa mendapatkan uang. Maka yang dikejar dari pemula YouTube ataupun YouTuber yang sudah sukses,
Pada intinya, pada dasarnya hal ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Ketika kedua ini sudah terpenuhi, jadi kita tinggal mencari channel-channel yang baik, yang sekiranya menjadi king monster, iklan itu bisa masuk di YouTube kita. Kalau masih seperti ini, perlu 1000 subscriber tapi ini masih 300, ini masih belum bisa dimonetisasi. Artinya kita tidak bisa mengambil keuntungan dari apa yang kita ciptakan, dari apa yang kita hasilkan membuat studio YouTube itu sendiri. Oke, sampai di sini kita sudah mencapai ke target yang harus dituju. Kita harus mencapai target ini terlebih dahulu. Setelah itu kita meninjau dari segala YouTube kita, apakah YouTube kita itu sudah penayangannya sudah maksimal, karena nantinya akan berpengaruh. Ketika penayangannya sedikit, iklan juga tidak akan masuk di YouTube kita. Jadi di sini menjadi dasar yang paling dasar dari tujuan menjadi YouTuber. Oke, selanjutnya di sini ada koleksi audio. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa audio yang kita gunakan banyak yang mempunyai hak cipta dari produksi musik itu sendiri. Ini miliknya YouTube yang free. Ketika kita ngambil di sini, ini ada pilihannya, genrenya, terus modnya, alat musik. Nanti kita memakai musik ini saja, supaya ketika kita ngupload video itu tidak ada kemungkinan, bahkan tidak mungkin diklaim oleh orang lain karena penggunaan musik. Jadi YouTube itu sudah menyediakan fasilitas musik yang memang free, bisa digunakan untuk backsound atau musik di YouTube yang kita upload. Oke, kita lanjut ke hal yang juga merupakan hal inti. Kita masuk di setelan. Di sini ada setelan seperti ini gambarnya. Kita klik saja. Nah, di setelan ini yang pertama adalah umum. Yang umum ini menentukan mata uang. Semisal YouTube kita sudah menghasilkan uang, di sini bisa diatur mata uang yang akan kita gunakan, apakah USD dolar Amerika atau Korea. Ini seluruh mata uang dunia ada di sini. Oke, saya pikir untuk hal ini akan mudah dimengerti. Langsung ke channel. Nah, channel ini mencakup info dasar. Di mana info dasar ini adalah channel kita sendiri seperti nama yang digunakan. Nama yang digunakan seperti ini, official rental pelangi. Di sini ada kata kunci. Semisal ingin membuat kata kunci, printer apa sembarang kali yang perlu dijadikan kata kunci. Istilahnya ketika orang mencari, kata kunci ini muncul. Semisal tutorial, trik, dan sebagainya. Nanti tutorial ini membantu pencarian mengarahkan ke YouTube kita. Terus selanjutnya setelan lanjutan. Nah, di sini ini seperti yang di awal sudah dijelaskan, bahwa Anda ingin menetapkan channel Anda sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak. Nah, di sini ada 3 pilihan. Ada yang memang langsung khusus untuk anak-anak seperti yang paling atas, dan juga yang di bawah ini saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video ditinjau atau langsung tidak dibuat untuk anak-anak. Terus selanjutnya di sini kadang orang itu enggan menampilkan jumlah subscriber. Nah, di sini cara mengaturnya. Ketika ini dicentang, maka subscriber yang sudah didapat di channel YouTube kita akan muncul. Subscriber yang sudah didapat, jumlahnya akan kelihatan. Kalau ini dibuang centangnya, jadi nggak ketahuan.
seberapa banyak subscriber itu yang telah masuk di YouTube kita, itu tidak akan tampil. Jadi orang-orang tidak bisa mengetahui terhadap seberapa banyak subscriber kita. Jadi kalau kita itu masih malu-malu menampilkan subscribernya, ya cukup dibuang centangnya yang di sini. Biasanya otomatis ini akan tercentang kalau nggak diatur. Nah, terus selanjutnya branding. Nah, di sini kita itu memilih foto yang bisa diupload untuk ditaruh di branding. Ini menambahkan watermark video ke konten Anda adalah cara efektif untuk meningkatkan brand awareness dan pengenalan channel. Jadi kita membuat gambar sendiri yang meliputi tentang channel kita, lalu kita upload di sini. Ini belum dipasangi ini. Terus selanjutnya kelayakan fitur. Nah, di sini ini secara otomatis akan fitur default diaktifkan, fitur yang memerlukan verifikasi telepon. Ini mencakup akun Google. Kalau akun Google-nya masih belum diverifikasi, maka di sini ini masih belum terisi. Jadi kalau sudah diverifikasi, maka di sini sudah ada seperti ini. Sudah muncul. Lalu setelah ini sudah selesai, nanti biasanya ini muncul klik simpan. Kita cukup menyimpannya saja. Oke, kita lanjut ke default upload. Nah, di sini seperti yang dijelaskan di awal-awal tadi, bahwa di sini info dasar, di sini juga ada. Kalau nggak mau nyeting seperti yang di depan tadi, ya di setting di sini saja. Di penyetingan ini berlaku universal, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Ini juga sama di sini tentang lisensi dan kategori, terus sertifikat teks, bahasa, terus kontribusi komunitas, terus izin ini. Izin ini mencakup ketika YouTube kita digunakan oleh 2 orang atau digunakan oleh community. YouTube kita ini di sini diberikan izin. Untuk siapa saja yang diberikan izin akan muncul di sini. Misal pemiliknya ada siapa saja, di sini tambahkan atau hapus pengelola untuk channel Anda. Untuk mengelola moderator, buka setelan komunitas. Di komunitas ini nanti bisa di setel. Semisal YouTube ini digunakan oleh beberapa orang, kita bisa mengaturnya di sini. Oke, kiranya cukup sampai di sini. Sudah terulas tuntas mengenai YouTube Studio. Sudah kita bahas dari awal, mulai dari channel YouTube, bagaimana cara mengganti profil, bagaimana cara memasang gambarnya. Di sini sudah diulas. Terus yang di bawahnya ini di dashboard. Di dashboard ini sudah dijelaskan bahwa video yang paling terakhir di-upload akan tampil di sini, dan juga dengan peringkatnya menurut jumlah penayangan akan tampil di sini. Terus di sini ada juga subscriber. Oh iya, di sini ini menunjukkan kalau kita semisal di setting nggak kelihatan, kita cukup melihat di sini saja bahwa subscriber kita ada berapa, nambah berapa subscriber selama beberapa hari. Kita langsung buka YouTube Studio, lalu di dashboard ini bisa kelihatan subscriber kita. Soalnya kalau dibuat tidak tampil di channel seperti ini, kita tidak bisa mengetahui. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi subscriber kita tidak ditampilkan, tidak muncul di sini. Jadi kita harus kembali ke sini. Oke, cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat tentang bagaimana cara nyeting YouTube Studio dan lain-lain, dan isi daripada YouTube Studio itu sendiri. Semoga memberikan manfaat, menjadi pengetahuan baru. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.